Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Nepo Octavia. Nomor pokok mahasiswa 2002080011, jurusan Bimbingan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 10 jenis layanan dan 6 kegiatan pendukung. Nah, pembahasan pertama adalah 10 jenis layanan. Yang pertama itu ada layanan orientasi. Pasti pada bertanya nih kan, apa itu layanan orientasi dan tujuannya itu apa gitu. Jadi, layanan orientasi adalah layanan atau bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan peserta didik baru kepada lingkungan yang akan atau yang baru dimasukinya. Nah, tujuannya itu agar peserta didik mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru secara tepat. Nah, di layanan yang kedua ada layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan siswa dapat menerima dan memahami berbagai informasi. Salah satu contohnya adalah informasi diri dan informasi sosial. Nah, itu tujuannya untuk agar peserta didik dapat mengambil keputusan secara tepat mengenai sesuatu yang berkaitan dengan informasi tersebut. Nah, untuk yang ketiga ada layanan pembelajaran, yaitu untuk membantu siswa mengembangkan sikap dan kebiasaan belajarnya yang baik dalam menguasai materi atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya dari berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Tujuannya untuk membantu peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dan produktif. Nah, untuk yang keempat adalah layanan penempatan dan penyaluran, di mana layanan yang memastikan siswa memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, dan kegiatan lainnya, sesuai dengan potensi minat bakat serta kondisi pribadinya. Tujuannya agar peserta didik dapat mengembangkan segenap minat bakat dan potensi lainnya. Nah, untuk yang kelima ada layanan konseling perorangan, yaitu layanan yang membantu siswa untuk mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan dengan guru BK untuk membahas atau mengentaskan permasalahan yang dihadapinya. Nah, tujuannya itu untuk agar siswa dapat mengentaskan masalah yang dihadapinya. Nah, untuk yang ketujuh ada layanan bimbingan kelompok, yang merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan tertentu yang dapat menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial baik secara individu maupun sebagai pelajar, serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan melalui dinamika kelompok. Nah, layanan ini berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan. Nah, yang kedelapan ada layanan konseling kelompok, adalah layanan yang memastikan siswa atau masing-masing anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Nah, masalah yang dibahas itu adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Nah, jadi layanan konseling kelompok ini fungsinya itu untuk pengentasan advokasi. Nah, yang kesembilan ada layanan konsultasi. Jadi, layanan konsultasi ini yang akan membantu peserta didik dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan masalah peserta didik. Untuk pengertian konsultasi tersebut adalah proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi aktivitas peserta didik atau sekolah konseling atau juga fisioterapi. Sebab konsultasi ini tidak merupakan layanan langsung
yang ditujukan kepada klien, akan tetapi secara langsung melayani klien melalui bantuan yang diberikan oleh orang lain. Nah, untuk yang terakhir adalah layanan mediasi. Sebelumnya pasti kalian sudah pernah dengarkan yang namanya mediasi. Nah, yang kalian dengar itu pasti tidak jauh dari kata memperbaiki atau menimbang hubungan. Baik, layanan mediasi adalah layanan yang membantu peserta didik untuk menyelesaikan permasalahannya ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antar peserta didik dengan konselor sebagai mediator. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai 10 jenis layanan. Nah, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu 6 kegiatan pendukung. Nah, yang pertama ada aplikasi instrumentasi. Nah, aplikasi instrumentasi adalah upaya pengungkapan melalui pengukuran dengan memakai alat ukur atau instrumen tertentu. Jadi, hasil dari aplikasi itu akan ditafsirkan, disikapi, dan digunakan untuk memberikan perlakuan terhadap klien dalam bentuk layanan konseling agar diperoleh data tentang kondisi siswa tersebut. Nah, hasil data tersebut kemudian akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Nah, untuk yang kedua ada himpunan data. Himpunan data adalah upaya penghimpunan, penggolong-golongan, dan pengemasan data dalam bentuk tertentu. Tujuannya untuk memperoleh pengertian yang lebih luas lagi, lebih lengkap, dan lebih mendalam tentang masing-masing siswa dan membantu siswa memperoleh pemahaman dirinya sendiri. Nah, untuk yang ketiga ada konferensi kasus, yaitu forum terbatas yang dilakukan oleh pembimbing atau konselor untuk membahas suatu permasalahan dan arah pemecahannya. Tujuannya itu untuk mengumpulkan data lebih luas dan akurat, serta menggiring komitmen pihak-pihak yang terkait dengan masalah atau kasus dalam rangka pemecahan masalah. Nah, selanjutnya ada kunjungan rumah yang merupakan upaya mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan-permasalahan individu atau siswa yang menjadi tanggung jawab pembimbing atau konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Kunjungan itu dilakukan apabila siswa untuk kepentingan layanan BK belum atau tidak diperoleh melalui wawancara atau angket. Tujuannya sendiri untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat serta untuk menggalang komitmen antara orang tua dan anggota keluarga lainnya serta pihak sekolah yang berkenaan dengan pemecahan masalah siswa. Nah, yang kelima ada alih tangan kasus. Jadi, alih tangan kasus ini merupakan upaya untuk mengalihkan atau memindahkan tanggung jawab memecahkan masalah atau kasus-kasus tertentu yang dialami siswa kepada orang lain yang lebih mengetahui dan lebih berwenang atau bisa dikatakan yang lebih ahli dari yang sebelumnya. Nah, tujuannya itu untuk memperoleh layanan yang lebih optimal dan pemecahan masalah klien secara lebih tuntas. Nah, yang terakhir adalah tampilan kepustakaan, yaitu kondisi yang sangat memungkinkan individu atau klien memperkuat atau memperkaya diri sendiri. Nah, dengan atau tanpa bantuan konselor, terlebih lagi pada tahap pasca konseling. Dan individu yang bersangkutan dapat terus-menerus mengembangkan diri melalui pemanfaatan tampilan kepustakaan. Nah, baik, itu tadi adalah 6 jenis atau 6 kegiatan pendukung yang sudah saya jelaskan. Oke, baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai 10 jenis layanan dan 6 kegiatan pendukung. Dan dari masing-masing penjelasan atau pengertiannya memiliki makna atau tujuan yang berbeda-beda dalam membantu siswa atau individu di luar sana yang merasa memiliki permasalahan dan membutuhkan seorang konselor atau guru BK untuk menyelesaikan permasalahannya. Sekian video saya kali ini. Are you thinking makan kepiting? Thank you for everything and thanks for watching. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.